Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Hanan Arido dengan NIM 212121060 dengan dari Prodi HKI kelas 1B. Yaitu saya di sini ingin membahas tentang hukum keluarga perkawinan sebelum tahun 1974 atau sebelum masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, yang pertama Kompendium Fraser atau Cirebon, kitab hukum yang berisi tentang hukum perkawinan dan hukum mawaris, dan kitab tersebut ditetapkan oleh VOC pada tanggal 25 Mei tahun 1760. Pada zaman Daendels pada tahun 1800 sampai 1811 dan Inggris pada masa Thomas S. Farras pada tahun 1811 sampai 1816 bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat adalah hukum Islam. Pada tahun 1823 meresmikan pengadilan agama, yaitu perkawinan, perceraian, pembagian harta, pusaka, dan wasiat. Dan terakhir pengurusan anak apabila orang tua sudah bercerai. Pada tahun 1882 dikeluarkan STPL tahun 1882 nomor 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Pada tahun 1931 dibentuk STPL 1931 nomor 53 tentang 3 pokok ketentuan pengadilan. Yang pertama, pengadilan agama dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim didampingi oleh 2 orang penasehat. Yang kedua, diadakannya Mahkamah Islam Tinggi atau MIT sebagai peradilan banding atas putusan-putusan pengadilan agama. Yang ketiga, pengadilan agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan talak dan lain-lain. Lanjutannya, lahir teori receptio in complexio atau Van Denberg yang menyatakan bahwasanya syariat Islam secara keseluruhan berlaku untuk pemeluknya. Teori ini sesuai dengan STPL tahun 1884 nomor 129 di negeri Belanda, Jo STPL 1885 nomor 2 di Indonesia. Apabila ada sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia, haruslah diperlakukan hukum Islam dan kebiasaan mereka. Hukum Islam itu dianggap sebagai hukum apabila telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, norma hukum harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan atau adat masyarakat setempat. Yang kedua, kalau sudah diterima hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan. Rancangan ordonansi perkawinan tercatat atau Ordonantie of the ingeschreven Wetgeligen atau bulan Juli tahun 1937, yaitu konferensi warga pribumi, yakni yang pertama, laki-laki tidak diperkenankan untuk menikahi lebih dari seorang istri. Yang kedua, sebuah hubungan perkawinan tidak akan pernah putus kecuali 3 hal, yaitu meninggal. Yang kedua, ditinggal pergi lebih dari 2 tahun tanpa ada kabar. Dan yang ketiga adalah putus cerai dari pengadilan. Yang ketiga, setiap perkawinan harus dicatat oleh catatan sipil. Setelah masa kemerdekaan, Undang-Undang pada nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah
talak dan rujuk. Yang kedua, ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 November 1946 yang terdiri 7 pasal, yaitu yang salah satunya saya di sini cuma menyebutkan 2 pasal saja, yaitu yang pasal pertama ayat 1 sampai dengan 6, di antaranya nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama. Talak dan rujuk diberitahukan kepada PPN yang berhak mengadakan pengawasan nikah. Yang kedua, pasal 2 terdiri dari ayat 1 sampai 3, di antaranya PPN membuat catatan nikah, talak dan rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan. Alhamdulillah, itu tadi dari saya. Jika saya banyak salahnya dalam berucap, saya mohon maaf karena saya sedang belajar juga. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu nanti semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian-kalian semuanya. Cukup sekian dari saya. Billahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.